Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami malam ini. Kami percaya bahwa semua yang kami bicarakan, kami diskusikan pada malam hari ini adalah dari bimbingan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar malam hari ini berikan um, acara yang berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, berikan internet yang berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi putus. Biarkan Pak Wilson bisa sharing firman dari Matius 13 hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan lindungi semua kami agar bisa mendengarkan, bisa mengerti, dan bisa menjalankan firman yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Baik, Wilson. terima kasih Pak Henry. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama melanjutkan ya PA kita dari Matius 13. Eh, Banyak perumpamaan di sini dan sebab itu kita perlu bicara mendengar ya dengan hati, mendengar dengan keseriusan. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 1 sampai 3 lebih dahulu ya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Kita berhenti sampai di sini, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam Matius 13? Terjadi perubahan yang signifikan di dalam pelayanan Yesus. Kenapa? Karena kita melihat ada perubahan lokasi. Biasanya Yesus itu mengajar di rumah ibadat, ya, belajar rumah ibadat. Tetapi saat itu, hari itu, Yesus duduk di tepi danau, ya. Lalu kemudian ia naik ke perahu, duduk di situ. Jadi ada jarak begitu ya dengan orang-orang di pantai. Memang supaya bisa menjangkau orang lebih banyak karena air itu adalah pengantar suara yang sangat baik ya. Kalau kita di tepi kolam renang ngomong kepada teman kita di ujung kolam renang sana bisa kedengeran ya dengan suara yang tepat karena air itu penghantar suara yang baik. Jadi itu alasan Yesus mengubah metode mengajarnya ya. Nah, kalau kita lihat juga berbeda sekali dengan audiensnya juga berbeda. Yaitu banyak orang datang berkumpul. Jadi bukan hanya mereka yang di bait Allah, tapi orang-orang biasa yang mungkin tidak religious ya, yang tidak rohani juga bisa ikut-ikutan dengar begitu ya. Jadi audiensnya Yesus itu lebih luas. Lebih luas. All kinds of people, percaya Tuhan nggak percaya, beragama tidak beragama begitu ya. Nah, ini saudara sekalian, kita melihat audiensnya lebih luas. Dan kita melihat perubahan posisi. Ya, jadi dia menciptakan jarak antara dirinya dengan pendengar. Supaya bisa dilihat dan didengar oleh lebih banyak orang. Dan yang menariknya, Yesus mengubah metode. Artinya, di sini Yesus mulai bicara dalam perumpamaan. Nah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, itu dan Matius 13 ini itu isinya banyak sekali perumpamaan. Pertanyaan, kenapa saudara sekalian? Ya, kenapa perubahan ini? Eh, Sebelum itu kita jawab pertanyaan ini. Mengapa Yesus menggunakan metode perumpamaan? Nah, kalau kita lihat ada fungsi ganda. Ya, yang pertama menyembunyikan kebenaran. Nah, ini dia, hiding the truth dari mereka yang menolak, sehingga mereka mendengar karena tidak mengerti dan tidak mau ngerti dan tidak mau belajar, tidak mau cari tahu, mengalami penghakiman. Ini fungsi pertama. Tapi yang kedua, bagi yang mau mendengar dengan hati, mendengar dengan sungguh-sungguh, justru disingkapkan artinya. Ya, tapi ini bukan karena kehebatan manusia mengerti perumpamaan ini, tapi anugerah Tuhan. Nah, jadi ada fungsi ganda. Yesus menggunakan perumpamaan, ya, dan Yesus menjelaskan ini di dalam ayat nanti 10 sampai 17. Kenapa sih Tuhan mengubah metode dari mengajar dengan kata-kata yang jelas, ya, seperti kata-kata kita dalam khotbah, dalam PA ini kan jelas, tidak dalam perumpamaan. Kenapa tiba-tiba guru mengubah
metode menjadi samar-samar dalam perumpamaan. Yesus jawab alasannya begitu. Supaya kepada mereka makin dengar makin nggak ngerti, supaya kepada kamu makin kamu dengar kamu ngerti. Jadi fungsi ganda, saudara sekalian ya. Kalau kita tanya, kenapa Tuhan Yesus dengan metode ini malah membelah orang jadi dua? Satu, yang mengerti tambah mengerti. Kedua, yang tidak mengerti tambah tidak mengerti. Nah, itu kan satu pertanyaan ya, saudara sekalian ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ada sebabnya. Kenapa ini perumpamaan? Karena sudah terjadi konfrontasi dengan para pemimpin agama. Puncaknya adalah ketika Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa setan. Kita sudah bicara itu. Dan Yesus memperingatkan segala hujat kepada anak manusia bisa diampuni, tapi tidak kepada Roh Kudus, kan begitu ya. Nah, kita kan bicara mengenai dosa menghujat Roh Kudus yang dilakukan oleh orang yang terus-menerus menolak Injil, seperti para orang Farisi. Nah, jadi sudah terjadi konfrontasi dan Yesus mengatakan metodenya masih diubah. Nggak bisa saya bicara dalam bahasa sederhana dan jelas begitu ya. Karena sudah jelas sekalipun mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus masih dibilang kuasa iblis. Jadi udah nggak dikenakan cara yang menggunakan cara yang jelas. Karena itu Yesus membelah pendengar menjadi dua. Yang mau ngerti lebih ngerti. Yang tidak mau ngerti makin nggak ngerti. Jadi sudah ada polarisasi ini, saudara sekalian ya. Nah, sekali lagi karena ada tuduhan yang betul-betul sangat ngawur. Ya, mereka kok bisa menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa iblis, dan nggak cuma itu, setelah itu bukannya mereka bertobat sadar ya sudah diperingatkan, mereka malah minta tanda ya. Bahkan akhirnya kita lihat datang keluarga Yesus yang mungkin prihatin, mungkin takut nama baik keluarga tercemar karena ajaran Yesus makin lama dianggap makin kontroversial, dan Yesus mengatakan dengan tegas, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku yang mendengarkan firman dan menyimpannya. Jadi saudara, Yesus mengadakan pemisahan. Yang sungguh-sungguh mau dengar, ya dengar, makin ngerti, dipercayakan. Yang tidak mau ngerti, sudah dikasih tahu dengan jelas, biarlah makin tidak ngerti. Itu gunanya perumpamaan. Itu fungsi perumpamaan. Memfilter audience. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus mulai mengajar dalam perumpamaan. Yesus terjadi pembelahan audience. Ada sekedar pendengar casual, sekedar fans begitu ya, pendengar casual, dengar-dengar, dan murid sejati. Murid sejati pasti mau belajar lebih lanjut. Murid sejati pasti tanya, what do you mean Tuhan dengan perumpamaan ini? Ya, nah Yesus kasih tahu. Sedangkan mereka yang cuma dengar-dengar mengatakan ini nggak masuk akal. Ini cerita anak kecil, ya. Apa maksudnya cerita seperti itu? Ngomong aja terus terang, begitu kan? Nah, terjadi pembelahan audience, ya. Jadi dari pengajaran yang open, perlahan-lahan menjadi pengajaran yang misterius. Nah, ini yang terjadi dengan perubahan, ya. Kenapa di pasal 13 Yesus masuk kepada perumpamaan? Kenapa saudara sekalian? Karena dengan perumpamaan itu dituntut keterlibatan aktif dari pendengar, ya, keterlibatan aktif dari pendengar. Karena tidak bisa dicerna seperti pernyataan yang jelas. Maka Yesus mengingatkan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jadi harus mendengar dengan hati, mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan cuma asal dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mendengar dengan hati, listening betul-betul. Nah, itu tujuannya menggunakan perumpamaan. Jadi pendengarnya mesti mau tahu, mau tanya, mau cari tahu, mau belajar. Nah, kalau cuma mau dengar-dengar doang, ikut-ikutan doang, nggak akan mengerti apa-apa dari perumpamaan. Nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya Yesus menggunakan banyak sekali perumpamaan. Karena dia mau rahasia kerajaan sorga diterima, dihargai oleh orang yang niat belajar. Dan biarlah mereka yang tidak niat belajar, yang sekedar ikut-ikutan, biar nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, jadi betul-betul Tuhan Yesus di titik ini menegaskan, mau ikut, sungguh-sungguh ikut, sungguh-sungguh belajar. Susah, cari tahu, belajar. Kalau tidak mau sungguh-sungguh, tidak usah. Ya, kira-kira demikian saudara sekalian ya. Jadi sudah ada ketegasan di dalam pendekatan Tuhan Yesus di Matius 13 karena perlawanan orang Farisi yang tidak habis-habisnya dan makin lama makin tidak masuk akal. Ya, mereka sudah tidak reasonable,
dan mereka tidak bisa negotiable lagi ya. Bahkan Yesus mengusir setan, dibilang gunakan kuasa setan. Sudah begitu masih minta tanda, padahal sudah begitu banyak mujizat Yesus lakukan. Jadi mereka sudah become unreasonable. Dan karena itu Yesus tidak deal dengan mereka secara open. Ya. Nah ini sebabnya saudara sekalian. Dan perumpamaan pertama, Yesus bicara soal hati seorang pendengar. Yaitu tentang 4 jenis tanah. Ya. Ada penabur, keluar menabur. Waktu dia menabur, ada yang jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung, makan sampai habis. Ada yang di tanah berbatu-batu. Tanahnya tipis, benih itu tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, mati. Kemudian ada yang jatuh di semak duri, lalu besarlah semak itu menghimpitnya, dan satu lagi jatuh di tanah yang subur. Saudara, tanah yang di pinggir jalan itu apa? Itu tanah yang dipadatkan karena diinjek-injek orang, lalu lalang. Ya, makin lama makin keras begitu kan? Kita tahu aspal kalau baru diselesai begitu aspal, misalnya kita bicara jalanan ya, bukan tanah ya. Itu kan masih basah kan nggak boleh dilewatin mobil. Tapi lama-lama setelah kejemur matahari kering dan dilewatin mobil ya makin padat begitu kan ya. Makin padat. Demikian pula dengan tanah yang tempat injek-injek orang, diinjek-injek orang. Nah, artinya apa yang terjadi kalau benih jatuh di tanah yang di pinggir jalan? Ya, dia tetap di permukaan, nggak masuk ke tanah. Dan burung memakannya karena terekspos ya. Jadi karena memang tanah padat itu ya tidak mengizinkan benih itu masuk. Nah, ini yang pertama saudara sekalian ya. Sedangkan yang kedua tanah yang berbatu, yaitu apa? Ada memang jatuh di tanah berbatu, ada tanahnya tetapi tipis. Benih ini sempat tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, akarnya nggak bisa dalam. Sehingga ketika terkena matahari terekspos, mati. Sekali lagi ya. Berikutnya ada tanah bersemak duri. Ya, kalau ini dia bagus tanahnya, saudara sekalian, tapi sayangnya tanah itu nggak cuma tanah, tapi ada duri. Sehingga ada kompetisi antara benih itu dengan semak duri untuk sumber makanan yang sama. Karena dia harus bersaing, pada akhirnya kalah saing, tercekik dan mati. Jadi tanahnya subur, bertumbuh cukup dalam, tapi nggak cuma ada tanah, ada semak duri. Nah ya, jadi nggak bisa tumbuh karena ada competition antara semak duri dengan benih yang baik itu. Yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini tanah yang dipersiapkan dengan baik untuk menerima benih, sudah dibersihkan durinya, bukan di tanah berbatu-batu, enggak diinjek-injek orang, orang nggak bulak-balik di situ. Nah, sudah dipersiapkan. Ya, benihnya tumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Ya, hasil bisa bervariasi, kedaulatan Tuhan ada 100, ada 60, ada 30. Saudara sekalian, kita akan bicara artinya kemudian karena Yesus spend waktu untuk menjelaskan. Tetapi buat kita sejauh ini ya mendengar tentang perumpamaan ini, sebetulnya ini adalah undangan untuk kita merenungkan ya. Merenung dengan mendalam begitu ya. Saudara sekalian, Yesus kan berkata ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, jadi Yesus tidak langsung jelaskan artinya. Tapi dia minta dengar dengan hati. Sungguh-sungguh mendengar. Jangan cuma, oh gitu, cerita gitu. Oh ya, ada 4 macam tanah. Enggak. Dia ingin pendengar itu aktif. Ya, bukan sekedar dengar-dengar, tetapi betul-betul berusaha mengerti. Dan setiap pendengar, ini dia saudara sekalian. Perumpamaan itu mengundang setiap pendengar untuk menemukan di mana posisi dirinya. Ketika kita dengar perumpamaan Yesus, tujuannya adalah supaya kita tanya begini, saya tanah yang mana? Ya, kalau kita cuma dengar pengajaran, itu seperti kebenaran di luar sana, kita bisa bilang setuju, setuju, setuju. Tapi nggak ada hubungan dengan diriku, begitu kan? Tapi kalau bicara perumpamaan, kita pasti membayangkan dan menyadari, saya termasuk yang mana ya? Itu pertanyaan Yesus mau. Introspeksi, reflective question. Saya termasuk tanah yang mana? Karena begini, ketika kita mendengar firman, kita itu kan bukan pengamat atau penonton yang menganalisa dan berikan komentar atau komentator kan. Oh ya khotbahnya begini-begini, oh khotbahnya gitu. Kan nggak cuma begitu. Ketika kita mendengar firman, sebetulnya tujuan akhirnya kita belajar menemukan siapa sih kita bercermin dari firman tersebut ya. Dan di mana posisi kita. Kalau disebut 4 macam tanah, saya tanah yang mana? Kalau disebut penabur, saya rajin menabur nggak? Ya. Dan kalau disebut dengan benih itu firman Tuhan. Apakah saya mencintai firman Tuhan?
Jadi begitu banyak pertanyaan yang sangat reflektif tentang siapa diri kita, di mana posisi kita dalam kisah perumpamaan tersebut. Sebetulnya perumpamaan itu cermin yang sangat baik kalau orang mau mendengar. Kalau orang tidak mau asal dengar-dengar, itu cerita anak kecil yang cepat dilupakan begitu ya. Nah, tujuan Yesus adalah demikian. Dengarlah dengan mendalam. Tanya pertanyaan. Where do I fit? Ya, saya di mana? Where is my position? Ya, menurut perumpamaan ini, seperti perumpamaan orang Samaria, saya yang mana? Apakah saya imam? Apakah saya orang Lewi? Atau saya orang Samaria yang murah hati? Atau saya orang dipukul dan dirampok? Kita harus menemukan siapa diri kita, kondisi kita dalam perumpamaan Yesus. Itu sebabnya Yesus gunakan cerita ini lebih dalam kalau kita dengar. Karena perumpamaan setelah tanya kita yang mana, itu menuntut respons. Kalau kita tahu kita tanah yang berduri, kita tahu kita itu seperti tanah yang berbatu-batu hatinya, atau pinggir jalan, kita mau bertobat nggak? Ya, kalau kita itu tanah yang subur, puji Tuhan, mau pertahankan atau tidak, harus ada respons. Kita nggak bisa berkata next time dah, saya belum bisa ambil keputusan sekarang. Perumpamaan menuntut decision. Sungguh-sungguh mendengar, make the decision, temukan dirimu di sana atau forget it. Forget it, udah, itu kan cerita aja begitu ya. Forget it aja. Jadi memang ini sesuatu yang berbeda ya. Saudara, satu sisi semua pendengar mengerti karena perumpamaan kan simple ya, kayak cerita anak gitu kan. Ada seorang penabur pergi menabur ada yang jatuh di sini, di sini, di sini. Kita mengerti ya. Jadi kalau tidak merespons, ini tujuan Yesus. Kalau tidak merespons, bukan karena susah. Aduh, susah ajarannya teologi seperti sekolah teologi, enggak ya. Tetapi karena kekerasan hati. Ah, ini kita bicara ya. Perumpamaan itu sangat efektif karena perumpamaan membongkar orang yang tidak mengerti, tidak berespon, bukan karena nggak ngerti. Siapa yang tidak ngerti perumpamaan? Anak kecil pun ngerti. Jadi kalau orang tidak berespon karena nggak mau, karena keras hatinya, karena choice, bukan pendidikan. Ya, karena cerita Yesus, anak kecil pun ngerti. Nah, tapi sisi lain, bagi orang yang mau mendengar, nggak berhenti cuma dicerita. Artinya itu mendalam, ya. Jadi bukan sekedar anak kecil ingin tahu cerita, tapi saya di mana posisinya? What should I do? Kalau begitu saya demikian hatinya. Wah, saya mesti apa yang mesti saya lakukan? Jadi ada respons, ada refleksi, ada keputusan, ada komitmen. Ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat hikmat Tuhan melalui perumpamaan itu luar biasa, revolusioner. Ya, orang nggak bisa netral lagi, saudara sekalian ya. Orang nggak bisa mengatakan, wah bagus ceritanya, entertaining ya. Next time cerita lagi ya, nggak bisa begitu. Kenapa? Kita melihat orang ketika dengar perumpamaan Yesus, either mereka menghina, marah, atau mereka jadi murid. Nah, ini firman Tuhan, saudara sekalian ya. Baru Yesus ditanya oleh murid-muridnya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, itu pertanyaan murid-murid kan, Tuhan, selama ini metode mengajar Tuhan Yesus jelas sekali. Kalau ngomong sistematis, kok tiba-tiba jadi cerita begitu kan, khususnya kepada mereka. Kenapa? Nah, Yesus jelaskan ya, kepadamu diberi karunia atau anugerah mengetahui kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, murid-murid merasakan metode perubahan metode Yesus dan bertanya, begitu ya, sangat wajar ya. Yesus menegaskan ada dua tujuan tadi ya, kita sudah bahas. Bagi murid-murid, kepada kamu itu anugerah. Perumpamaan itu anugerah buat kamu. Kenapa? Karena nggak semua orang ngerti. Dan kepada kamu diberikan secret of the kingdom. Secret loh, jadi value-nya tinggi sekali. Yang kamu dapatkan ini pelajaran khusus buat pengikut Yesus. Bukan bukan produk yang pasaran begitu semua orang bisa dapat. This is special and precious ya. Jadi harta ini harus dipelihara nilainya. Oh, oke, mereka mengerti. Karena perumpamaan itu adalah jendela yang menerangi kebenaran. Jadi karena mereka itu memang pengikut Yesus, mereka
akrab dengan Yesus, mereka ikut dia 24 jam, ya mereka dikasih tahu rahasianya. Jadi perumpamaan itu seperti window, ya, yang menerangi truth, ya. Dan kalau bisa mengerti itu disebut anugerah, bukan kehebatan intelektual. Wah, hebat. Murid-murid Yesus pinter. Enggak, saudara sekalian, ya. Murid-murid Yesus biasa aja, ya, nggak dibilang pinter. Tapi kalau mereka bisa mengerti perumpamaan Yesus, itu dedotai. Dalam bahasa Yunani, diberikan atau dikaruniakan. Baik sekali, ya. Jadi itu anugerah Tuhan. Dan ini Yesus tambahkan, barang siapa yang punya akan diberi, ya. Jadi sekali lagi kalau orang tanya, Tuhan apa arti perumpamaan? Saya itu yang mana? Tuh, Tuhan kasih berkat. Karena kamu mau belajar, kamu mau tahu. Yang punya kemauan akan diberi berlimpah. Sehingga lebih hebat lagi. Nah itu loh saudara sekalian. Jadi kita sudah dapat anugerah nih sebenarnya. Kita punya keinginan belajar. Sebetulnya Tuhan sudah siap memberkati kita dengan berkat lebih besar. Jangan kita berhenti dan berbalik. Kan intinya begitu ya. Terus belajar. Tapi sisi lain, fungsi ganda loh ya. Bagi orang banyak, nggak dikasih. Perumpamaan itu malah membingungkan dan menjadi misteri, menjadi sesuatu yang samar-samar. Seperti cermin terbalik, saudara sekalian. Makin dengar perumpamaan, makin keras hatinya. Nggak merasa. Nggak merasa. Ya, mereka mengatakan, not for me. Itu bukan saya. Nah, itu loh. Karena barang siapa tidak mempunyai, padanya apapun yang dia punya akan diambil. Saudara, mendengar perumpamaan membuat mereka menolak dan merasa tidak perlu. Bahkan menganggap Yesus sengaja membingungkan atau menyindir mereka. Wah, they miss the point. They miss the point nih, saudara sekalian ya. Jadi memang itu fungsi ganda dari perumpamaan. Bagi orang yang sungguh-sungguh mau belajar, wah itu akan diberikan pengetahuan, pencerahan lebih banyak. Bagi yang tidak mau belajar, mereka malah marah, lalu menganggap Yesus menyindir mereka, bahkan bersepakat membunuh Yesus. Dengan kata lain, mereka semakin buta dan gagal melihat, semakin keras dalam sikap buta ini. Saudara, ini adalah polarisasi. Yang percaya, yang nggak percaya, makin nggak percaya. Jadi kebenaran Tuhan disampaikan dengan efek demikian. Nah, ini mengingatkan kita memang sebagai murid Yesus, ya kita harus serius ya. Tidak ada sebetulnya dalam kamus Kristen itu murid setengah-setengah. Sebetulnya nggak ada ya. Karena dengan poin Matius 13 ini, Yesus gunakan parable atau perumpamaan, itu betul-betul if you want to be real. Ya. If you don't, forget it. Begitu loh. Jadi di titik ini, saudara sekalian, kita diingatkan kembali. Kita sudah tinggalkan cara pikir kita, hidup lama kita ikut Yesus. Ya jangan menyerah. Apapun yang kita alami sekarang, just go all the way, begitu ya. Kan sudah kepalang basah begitu ya. Jangan kita sampai di tengah-tengah, kita ragu, kita sampai itu bingung, nanti kan jadi forget it, begitu loh. Jadi tetap tekun ikut Tuhan, tidak mengerti kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita alami, apa peristiwa yang kita alami, tidak apa-apa. Terus ikut Tuhan, karena Tuhan memang akan memberikan karunia pengertian. Ya, tentu sesuai dengan hikmat dan kedaulatannya. Tetapi peristiwa ini, saudara sekalian, menjadi satu pertanyaan. Apakah memang perumpamaan ini metode mendadak dari Yesus karena ditolak dan dilawan orang Farisi? Atau memang sudah ada dalam perjanjian lama? Nah, menurut Matius, sudah jelas itu ada dalam perjanjian lama. Yesus sendiri mengutip dari Yesaya, dari Nabi Yesaya, saudara sekalian ya. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar, Yesaya 6 tuh ya, tapi tidak akan mengerti. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara sekalian, jadi ini sesuatu yang sudah dinubuatkan ya. Telinga sudah jadi tuli. Makin dengar, makin nggak ngerti, makin nggak dengar disebutnya. Lalu matanya telah tertutup atau terkatup begitu ya. Jadi ini orang yang sengaja menutup mata. Supaya jangan melihat, jangan mendengar, jangan mengerti. Wah ini all the way ini. Ini all the way rejection nih saudara sekalian ya. Supaya juga apa? Jangan bertobat. Jadi ini penolakan secara aktif
Bukan, aduh kasihan mereka nggak ngerti ajaran Tuhan Yesus susah sekali, harus harus pendidikannya S3 baru ngerti. Tidak. Yesus cerita, cerita anak TK. Perumpamaan. Masa orang nggak ngerti? Kalau tidak ngerti, memang tidak mau ngerti. Dan sekali memposisikan diri demikian, makin keras nggak mau ngerti, makin merasa tersinggung, makin merasa disindir, malah mau membunuh Yesus. Nah itu bukanlah kondisi kecelakaan, tetapi memang sudah dinubuatkan oleh Yesaya dan digenapi ketika Mesias datang. Mereka berlaku begini kepada Yesus. Nah, saudara sekalian, satu paradoks yang kita belajar di sini, orang-orang ini tidak mengerti bukan karena ajaran Yesus susah, bukan karena ajaran yang gak jelas, tapi karena memang gak ingin ngerti. It's an act of the will. It is intentional. They don't want to understand. Ya, mereka tidak mau mengerti. Dan perumpamaan ini, nah, punya fungsi mengekspos hati seseorang itu seperti apa. Ya, apakah hatinya memang rendah hati, mau belajar, sehingga meskipun simpel mereka percaya begini, pasti kebenaran Tuhan mendalam. Kalau dia cerita dalam bentuk cerita, pasti artinya dalam. Saya mau belajar. Nah, itu kondisi hati yang diekspos, punya kerinduan, kerendahan hati. Yang satu mengatakan, masa cerita cuma kayak begitu? Ini mah apa? Dapat apa kita cerita seperti ini? Begitu ya. There's nothing. Ya, nggak ada kedalaman. Dangkal, begitu kan? Nah, itu hati yang, ya itu gelap. Begitu ya, saudara sekalinya, tidak ingin belajar. Sehingga Yesus mengingatkan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kamu lihat, tapi nggak bisa. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Wah, ini anugerah. Kenapa saudara sekalian? Karena para murid sudah bisa melihat Yesus. Sedangkan para nabi cuma mimpi, berharap, berdoa, kiranya Mesias datang dalam zaman hidup kami. Tapi kan nggak datang. Nggak datang sampai Maleaki meninggal, Mesias masih belum datang. Jadi nabi-nabi meninggal di dalam kerinduan mereka melihat Mesias yang tidak kesampaian. Murid-murid nggak pernah mimpi, nggak pernah doa, mungkin doanya gitu-gitu aja. Sekarang lihat Yesus, bahkan jadi murid Yesus. Yesus berkata, betapa berbahagianya kamu. Ya, dan para murid diberkati berbahagia karena tidak hanya melihat, tetapi juga menerima. Sekarang bisa jadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena kalau ngelihat fisik, banyak orang juga lihat fisik Yesus. Termasuk orang Farisi. Tapi mereka tidak ngikut dia. Maka adalah sebuah kebahagiaan, saudara sekalian, sebuah berkat Tuhan, kita bisa jadi pengikut Yesus. Itu anugerah. Bukan karena kehebatan kita memilih, ya. Karena kalau diserahkan kepada natur kedagingan kita pilih seperti orang Farisi. Apa cerita kayak begitu? Penabur, cerita anak kecil. Ya, tidak ada kedalaman dibandingkan ajaran lain. Bisa aja reaksi kita begitu. Tapi bahwa kita bisa menghargai perumpamaan Yesus dan mengatakan bahkanlah secara reflektif ya, aku yang mana ya? Ini pemikiran mendalam, perenungan mendalam. Aku ini tanah yang mana? Wah, saudara sekalian itu anugerah loh. Ya, karena kalau bukan karena Roh Kudus kita nggak bisa begitu. Kita pasti menghina ajaran Yesus dan mengatakan ini kisah anak kecil yang terlalu kecil buat saya, begitu kan? Jadi pada akhirnya kita melihat dalam hikmat Tuhan dan rencana Tuhan sejak perjanjian lama, perumpamaan itu memang untuk memisahkan mereka yang sungguh-sungguh mencari, seeking, dari mereka yang memang nggak mau, yang menolaknya. Jadi kita katakan fungsi parable adalah spiritual testing and spiritual filters, ya bukan filter ya, filter saudara sekalian ya, memfilter audience. Yang sungguh-sungguh terfilter, yang tidak sesungguh-sungguh filter out, gitu loh ya. Yang sungguh-sungguh filter in, yang tidak sungguh-sungguh filter out. Jadi ini sebuah testing. Sebetulnya ketika kita mendengar firman Tuhan, itu juga ujian. Kadang kita mendengar dari pengkhotbah atau dari renungan hal yang sudah kita pernah dengar. Tapi sebetulnya kan ujian. Kenapa? Karena bukan sekedar tahu. Kita tanya, saya sudah lakukan belum? Saya posisinya secara rohani dalam firman yang saya dengar ini, yang saya sudah tahu, di mana? Misalnya, firman bicara soal doa. Doa aja. Sudah sering bicara doa. Tiap Rabu juga kita doa. Misalnya begitu kan. Tapi kan seorang pendengar dengan hati, pendengar sungguh-sungguh dia bertanya, oke, pengkhotbah bicara soal doa. Bagaimana hidup doa saya? Itu kan ada introspeksi dan refleksi, saudara sekalian ya. Itu pendengar sungguh-sungguh. Jadi meskipun hal yang sama dia udah pernah dengar, tidak pernah menyurutkan niatnya bertanya lebih dalam tentang dirinya. Sedangkan pendengar yang dangkal mengatakan, ah, kalau ini dari sekolah minggu saya udah pernah dengar ini.
Pengkhotbah ini bawakan gak ada yang baru. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa tidak ada khotbah yang dangkal, ada khotbah dangkal. Tetapi seringkali juga ada khotbah yang baik, yang menjelaskan firman Tuhan, tapi kita sebagai pendengar, kalau tidak mendalam, juga nggak dapat apa-apa. Bukan karena salah khotbahnya, tapi karena salahnya hati kita itu bukan tanah yang subur. Tidak siap begitu ya, benih firman yang baik sekalipun ditabur. Dan most of the problem bukan dari benih itu sendiri. Karena kalau kita baca perumpamaan tadi, benih itu kan sama. Mau ditaruh di yang jatuh di tanah di jalanan, jatuh di tanah berbatu, jatuh semak berduri, kan sama. Nggak dikatakan yang jatuh di tiga macam tanah itu benih yang kurang subur, yang jatuh tanah subur, benih unggul. Nggak ada, semuanya benih unggul. Jadi menurut Yesus, most of the problem bukan dari firmannya, tapi dari sikap hati pendengar. Ya, jadi itu yang perlu kita renungkan sebenarnya dari perumpamaan Yesus ini. It's so deep sebetulnya, saudara sekalian ya. Nah, Yesus sekarang menjelaskan perumpamaan yang sebetulnya kita sudah bisa duga ya penjelasannya ya. Benih itu adalah Injil atau berita kerajaan Allah. Fokus perumpamaan adalah respon yang berbeda terhadap pesan yang sama. Jadi Injilnya sama, benihnya sama. Yang beda kan tanahnya, responnya hati orang. Yang tanah di pinggir jalan adalah orang yang dengar firman, tapi nggak ngerti. Tidak mengerti bukan sekali lagi karena pendidikan rendah. Karena kan perumpamaan gampang sekali dimengerti. Tapi hatinya tidak terbuka dan tidak mau belajar. Ya, karena mereka merasa nggak perlu, mereka merasa nggak relevan, mereka merasa khotbah ini bukan buat saya, khotbah ini buat si Anu, buat si dia. Ya, keluarga saya nggak ada masalah apa-apa. Pendeta hari ini, hamba Tuhan hari ini khotbah keluarga for them. They have a lot of problems, not me. Nah, itu tanah di pinggir jalan. Nggak bisa melihat relevansi firman dengan kondisi rohaninya. Ya, melainkan menggunakan firman untuk menyatakan orang lain lebih rendah dari dia. Oh, ini cocoknya buat si Anu nih. Ini cocoknya buat si Anu. Tapi nggak pernah reflektif. Buat saya apa? Saudara sekalian, itu problemnya ya. Nah, tidak ada kesempatan bagi benih itu berakar. Karena udah langsung penolakan. Penolakan dalam bentuk rohani dan halus. Oh, bagus sekali firmannya. Tapi cocoknya buat dia. Nah, ini penolakan kelas tinggi loh, saudara sekalian ya. Nggak bilang firmannya jelek, nggak berani dia ngomong begitu. Tapi dia bilang, cocoknya buat dia. Ah, bukan relevan buat saya. Wah, itu satu sikap yang kita harus waspadai, Bapak Ibu ya. Karena itu langsung tanah pertama itu. Itu nggak sempat even bertumbuh loh. It's not for me. Tanah yang kedua disebut tanah berbatu. Artinya apa? Ada respon yang positif, tapi emosional. Wah, senang sekali dengar khotbahnya, bagus sekali begitu, dengan firman Tuhan hari ini bagus sekali begitu ya. Tapi dangkal. Dangkal ya. Dangkal itu artinya apa? Tidak berakar. Dia dengar, dia tahu, dia mungkin hafal, but that's it. Dia nggak berani masuk ke tahap komitmen. Then what? So what? Sudah tahu ini. Nggak berani tanya begitu dia. Pokoknya bilang bagus aja. Bagaimana itu mengubah hidupmu? Ah, sulit amat pertanyaannya. Mikirnya overthinking ya. Nggak perlu gitulah kita orang Kristen. Di situ tanah berbatu. Nggak berani berpikir lebih dalam. Merasa nggak perlu. Dan merasa sakit kepala kalau mikir lebih dalam. Saya kan bukan pendeta. Saya bukan sekolah teologi. Itu bukan urusan saya. Tapi bagus khotbahnya. Bagus buat saya. Nah, itu tanah berbatu, saudara sekalian ya. Ketawanya dari mana? Begitu ada ujian, begitu ada penganiayaan, nggak main-main. Bukannya cuma surut komitmennya, murtad, saudara sekalian. Bayangkan Yesus katakan, ini palsunya kelihatan sekali. Ya, jadi bagus, Kristen bagus. Kita dengar-dengar bagus ya. Tapi kita bukan pendeta, nggak tanya gitu dalam lah ya. Nah, begitu datang penganiayaan, oh, apa? Saya nggak pernah Kristen kok. Apa itu Kristen? Mengecewakan sekali. Saya pernah dengar-dengar dulu, tapi nonsens semuanya. Dia berbalik menolak. Nah, itu tanah yang kedua, begitu ya. Jadi disimpulkan memang dari pertama yang bersangkutan tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Tentunya kita mendengar perumpamaan begini, kita nggak akan cepat mengatakan, oh, nomor satu bukan saya, nomor dua bukan saya. Saya rasa nggak begitu, saudara. Murid sejati merenung. Kapan saya pernah jadi nomor satu? Jangan-jangan sekarang. Kapan saya pernah nomor dua? Maybe last week.
Minggu kemarin ada refleksi. Seorang pendengar kan begitu ya, karena semuanya kan relevan. Nggak cuma ini untuk dia, ini untuk saya. Nah, yang ketiga, Yesus lanjutkan, tanah yang ketiga, jenis hati yang ketiga, tanah yang disebut bersemak duri, saudara sekalian. Orang yang mendengar firman itu, bagus, tetapi kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu. Nah, kalau ini luar biasa nih. Hampir benar dia. Hampir benar. Yaitu apa? Ini tanah subur sebetulnya. Tanah subur. Orang ini punya pemahaman sejati, bertahan cukup lama, saudara sekalian. Jadi tidak main-main. Ini bukan pendengar casual loh ya. Ini seorang bukan pendengar casual, tetapi sungguh-sungguh. Serious learner. Serious listener. Problemnya bukan dia nolak, bukan dia nggak mendalam. Tapi ada ilah lain di hatinya. That's the problem. Divided heart. Hati yang terbelah. Saya cinta firman Tuhan, saya merenungkan siang dan malam, tapi 50% hati saya untuk dunia. Nah, itu kita katakan bagian situ kita tidak izinkan firman masuk. Saudara sekalian, Yesus menyebutkan ada dua duri utama. Satu, kekhawatiran dunia ini, merimna. Nah, ini kan macam-macam ya kekhawatiran. Nanti pensiun saya hidupnya gimana? Nanti anak sekolah universitas saya kasih makan gimana? Saudara, bukannya sebagai orang tua, sebagai orang manusia itu, kita nggak mikir begitu loh ya. Kita pikir. Tapi tanah ketiga ini adalah pikirannya terus-menerus tidak mengizinkan firman Tuhan menjawab, menerangi pertanyaan tersebut. Oke, saya manusia nih, saya khawatir. Hari esok makan apa? Hari tua gimana? Apakah anak take care saya tinggal sama siapa? Wajar. Tetapi nggak berhenti di sana. Dia akan mengizinkan, Tuhan, apa artinya beriman kepadamu di tengah kekhawatiran ini? Kekhawatiran ini real, kekhawatiran ini valid dan sangat manusiawi. Tapi Tuhan, apa kata firman-Mu? Nah, dia izinkan firman Tuhan masuk ke dalam pergumulan kemanusiaannya. Dia tidak tutup bidang itu. Sedangkan seorang yang punya tanah seperti semak duri, dia tutup area itu. Firmannya bagus dan saya cinta sekali, tapi soal kekhawatiran saya ini dan masa depan saya jalan buntu. Nah, dia tidak izinkan. Jadi split hatinya, saudara sekalian ya. Split. Dia tidak izinkan firman menembus ke bagian kekhawatiran dia. Ya. Tentu yang kedua Yesus sebutkan, duri utamanya adalah tipu daya kekayaan. Maksudnya apa? Saudara, bukannya orang Kristen tidak diberkati ya. Kita sangat diberkati, apalagi hidup di zaman ini. Tapi yang disebut dengan tipu daya. Nah, ada kata tipu daya. Bukan kekayaan loh ya. Tipu daya. Tipu daya itu berarti suatu kepercayaan, keyakinan yang bohong, yaitu I will be happier, more happy if I have more. Nah, dia percaya pada pengakuan iman itu. Ya, jadi satu sisi dia mengatakan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tapi dia juga percaya di 50% hidupnya lainnya, aku percaya kalau aku punya ini lebih banyak, aku akan lebih happy. Nah, itu manusiawi, kita bilang, kita berasumsi if I have more, I will be more happy. Tapi apakah kita izinkan firman Tuhan menerangi keinginan-keinginan tersebut? Nah, saudara sekalian, kalau kita izinkan berarti ada koreksi di sana. Oh, tapi salah ya, saya mikir kayak gitu ya. Ya, nggak tentu juga having more itu berarti more happy. Happinessku dalam Yesus. Nah, itu kan jadi tanah yang subur. Ya. Nah, tetapi kalau orang yang tanah ketiga ini, dia tidak izinkan, dia tetap aja begitu. Dia percaya kepada pengakuan iman rasuli, tapi juga dia percaya kepada having more means more happy. Ya, begitu, saudara sekalian. Dia punya dua pengakuan iman. Begitu ya. Pada satu sisi percaya pada Allah yang Maha Kuasa, sisi lain dia percaya pada harta yang Maha Kuasa. Nah, ini yang saya kira kita masih waspada. Karena tanah ketiga ini adalah orang Kristen. Orang Kristen di tanah ketiga, saudara, firmannya itu tanahnya subur, ini loh, berbuah, tapi sayang, ada kompetisi. Sehingga in the end, ya nggak berbuah, nggak produktif. Dia sempat berbuah, tetapi karena dihimpit oleh duri, nggak berbuah. Jadi ini yang saya kira tanah ketiga, saudara sekalian ya. Saya kira sangat-sangat urgent buat orang-orang yang sudah lama jadi Kristen. Karena kita masih hidup dalam dunia gampang sekali ya. Dua duri itu masuk yang menguasai pikiran kita. Yang keempat, Yesus katakan tanah baik. Yaitu apa? Orang yang mendengar firman itu mengerti,
mendengar dengan hati, diubah hatinya pelan-pelan, izinkan firman itu menjawab pertanyaan kekhawatiran hidup sehari-hari, dia tidak tutup hati pikirannya dari firman. Iya, kalau memang benar saya itu orang Kristen, bagaimana dengan kekhawatiran saya masa depan? Bagaimana dengan kesehatan saya? Bagaimana dengan keluarga saya yang belum percaya? Dia izinkan firman bicara itu. Dia tetap tetap berinteraksi dengan firman. Jadi dia mendalam, saudara sekalian. Dan dia tidak ada satu area dia tutup daripada kebenaran firman Tuhan. Akibatnya apa? Produktif orang ini. Dia mengalami pergumulan, dia punya pertanyaan, dia mengalami pencobaan, tapi dia izinkan firman terus menuntun dia lewat setiap tahap. Jadi growing dia. Kalau growing dia produce, menghasilkan produktivitas. Nah, sampai dikatakan kalau hasilnya bisa beda-beda orang bertumbuh. Ada 100, ada 60, ada 30 kali. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, saudara sekalian, mau 30, mau 60, mau 100, is cuan. Betul kan, itu sama-sama untung kan? Intinya apa? Sama aja mau 160, 30. Selama kita growing, mau lambat, mau cepat, begitu, mau tengah-tengah antara lambat dan cepat, tetap growing dan producing some fruit, begitu loh. Dan Tuhan akan bersihkan supaya producing more fruit. Jadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan sebetulnya ya. Kalau kita mendengar dengan reflektif, Tuhan, saya tuh di mana sekarang ya? Dan saya what can I do untuk apa ya mengatasi kekhawatiran saya, untuk apa ya tidak diperdaya oleh tipu daya dan sebagainya. What should I do ya saat ini? Wah, itu pendengar yang baik. Tuhan berkati saudara sekalian. Dan itu simpel sekali, kalau kita punya keinginan yang sungguh-sungguh, itu suatu pertanyaan yang kita bisa tanya pada Tuhan, kita doakan dan Tuhan jawab. Ya. Kemudian Yesus lanjut kembali bicara perumpamaan. Jadi ini Matius 13, saudara, kita seperti kereta nih ya, nggak berhenti-berhenti bicara parables nih. Karena sekarang Yesus bicara dalam bahasa terselubung loh. Supaya kita fokus konsentrasi mendengar. Jadi jangan orang berkata begini, wah Matius 13 capek juga ya. Poinnya itu. Kalau pendengar sungguh-sungguh, capek pun tetap mendengar. Kalau pendengar casual, wah cerita lagi, udahlah that's it. Enough for today, begitu ya. Enggak, ya kita pendengar, kita ikutin dengan tekun ya. Yesus bicara next parable tentang lalang. Apa sih tentang lalang ini? Ada orang menabur benih baik di ladangnya. Pada semua waktu semua orang masih tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Gandum mulai tumbuh, nampak juga lalang itu. Lalu hamba-hamba tuan ladang itu berkata, Tuan, bukankah benih baik Tuan taburkan? Dari mana lalang itu? Seorang musuh yang melakukannya. Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi cabut lalang itu? Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut kamu cabut waktu kamu cabut lalang. Biarkan keduanya growing together, tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada penuai, kumpulkan dahulu lalang dan ikat dan bakar, kumpulkan gandum ke dalam lumbungku. Apa sih poinnya, saudara sekalian, dari perumpamaan ini? Dalam hidup, kebaikan selalu berdampingan dengan kejahatan. Ya, jadi di dunia ini, di gereja, selalu ada orang yang sungguh-sungguh, lalu ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Selalu di mana Tuhan mendirikan kerajaannya, menjalankan pekerjaan kerajaannya, di situ iblis menabur benihnya. Di mana ada kesempatan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, selalu ada godaan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Begitu loh. Di mana ada kesempatan mengasihi, ada kesempatan untuk memanfaatkan. Ya, jadi kita harus sadar realita hidup ini. That's the reality. Good exists along with evil. Jadi kalau kita mau mengatakan ada satu tempat aman dalam dunia ini di mana hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, kita salah. Kita belum sampai ke sana. Yesus mengatakan dalam pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini, good and evil always exist together. Baik dan jahat ada bersama, ya. Dan Yesus mengatakan ini kerajaan sorga seperti itu loh. Ada sabotase oleh musuh yang menabur benih lalang malam hari. Keduanya tumbuh bersama. Memang awalnya waktu kecil nggak kelihatan, tapi lama-lama kan kelihatan. Maka hamba bertanya, Tuan, bukankah Tuan nabur yang baik? Kok kami lihat ada yang buruk, begitu kan? Apakah Tuan mau kami cabut? Nah, jadi over time, good sama evil kelihatan bedanya di dalam tempat yang sama, di dalam komunitas yang sama, begitu ya. Nah, memang respon manusia ingin sekali membasmi kejahatan. Kita manusia suka sekali dengan kisah-kisah pahlawan yang membasmi kejahatan,
polisi yang membasmi kriminal, tentara yang membasmi teroris. Wah, kita senang tuh saudara sekalian. Karena itu insting kita. Ya. Tetapi dalam hikmat Tuhan, ya, kita kita bersyukur satu sisi para hamba bisa membedakan gandum dan lalang. Berarti nggak buta dong ya. Karena gandum dan lalang itu, saudara, kalau kita nggak biasa, kita nggak bisa bedain loh. Saya ingat waktu di Amerika, di halaman rumah saya nggak bisa bedakan antara rumput hijau dan lalang hijau, saudara sekalian. Sampai seorang tukang taman datang. Saya bilang, rumput saya subur-subur ya. Mana rumput kamu? Itu bukan rumput, katanya. Itu lalang. Saya nggak bisa bedain. Tetapi hamba-hamba dalam kisah ini hebat, saudara sekalian. Mereka sungguh-sungguh menekuni pekerjaan mereka loh, hamba di ladang. Mereka bisa membedakan. Artinya mata mereka tajam. Begitu kan? Tapi, nah, ini respon hamba setelah dia tahu pembedaannya, eh, pengen mencabut lalang. Tuannya dengan hikmat mengatakan, not the time, ya, it's not the timing. Kalau kamu cabut sekarang, kamu basmi kejahatan sekarang, kamu ikut membasmi kebaikan. Kalau kamu cabut lalang sekarang, yang gandum ikut tercabut. Artinya sabar, ya. Bukannya berarti kita apa ya, jadi buta. Oh, jahat baik, baik jahat. Enggak. Tetap kita bisa bedakan gandum mana, lalang mana. Tapi kita tahu kalau kita cabut lalang dengan drastis, nama basmi begitu ya. Kita bunuh pakai weed killer begitu kan ya. Kimia pembunuh lalang. Bisa mati gandumnya kena kimianya. Betul nggak saudara sekalian ya? Jadi kan ada tuh dijual chemical, kimia pembunuh lalang. Itu kalau dipakai bisa mati rumputnya. Jadi gimana caranya? Sabar, sabar. Tuhan mengizinkan kejahatan beranak cucu bersama dengan kebaikan kerajaan Tuhan. Bukan karena Tuhan abu-abu loh. Oh, sama aja lah, benar salah. Dari dulu juga begitu. Enggak. Tuhan sabar dan perbedaan jahat dan baik itu makin clear. Menuju akhir zaman, hitam putih itu kelihatan bedanya. Nggak ada abu-abu. Abu-abu berkurang. Dulu-dulu banyak abu-abu, nanti lebih berkurang. Kalau orang Kristen punya mata jelas, dia bisa bedakan hitam putih. Abu-abu makin sedikit, karena dia bicara kehendak Tuhan. Ya, dia bicara hati Tuhan, dia bisa bedakan. Nah, saudara sekalian, kenapa Tuhannya menunda, suruh sabar, jangan cabut? Karena kalau dibasmi kejahatan dengan drastis, itu akan merusak pertumbuhan gandum. Karena keduanya itu menggunakan tanah yang sama. Di sini kita melihat Tuhan sangat memperhatikan nasib orang benar. Saudara, kalau kita sering bertanya di dalam kemanusiaan kita, Tuhan, kenapa sih orang Kristen menderita? Kenapa Tuhan izinkan orang Kristen menderita? Itu ada begitu banyak orang benci Tuhan. Tuhan biarkan saja kok. Saudara, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita ya, kalau menurut kisah ini. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengambil tindakan seperti yang kita mau, membasmi, kita juga kena. Bahwa Tuhan belum mengambil tindakan yang drastis, mengeksekusi, itu karena Tuhan sayang kita. Tuannya ini sayang pada gandum, bukan tuannya ini lemah kepada lalang. Kita sering salah kaprah, kecewa pada Tuhan, mengatakan Tuhan itu lemah, ada banyak ketidakadilan, Tuhan nggak bertindak. Kita lupa sisi lainnya, Tuhan sangat peduli kepada kita. Yang kecil ini, saudara sekalian ya, sangat peduli sehingga Tuhan belum ambil tindakan drastis. Karena kalau kita belajar di kitab Wahyu, Tuhan ambil tindakan drastis, sepertiga bumi hangus, sepertiga air tercemar, apa kita nggak menderita, saudara sekalian? Nah, jadi ini yang kita lihat dalam hikmat Tuhan, dia tetap menantikan pertobatan. Tapi akan tiba saatnya, Yesus bilang, waktu panen, waktu pemisahan. Nah, ada urutannya. Kalau kita ada konsisten nih ya, dari Wahyu juga. Lalang dikumpulkan, diikat, dibakar. Penghakiman orang tidak percaya. Baru penyelamatan orang benar. Ya, kalau kita lihat Alkitab begitu, saudara sekalian. Ya, intinya yang jahat dibersihkan dulu, bumi dibersihkan, langit bumi baru itu dibersihkan dari dosa, kejahatan, baru orang benar menikmati seluruh janji Tuhan. Jadi kita nggak bisa menikmati kegenapan janji Tuhan full and perfect kalau masih ada evil.
Maka langkah pertama dalam urutan sejarah Tuhan adalah nanti di akhir zaman evil akan dilenyapkan, dibuang ke dalam lautan api bersama maut dan penyakit dan ketidakadilan dan dosa. Tutup di sana. Nah, baru kita menikmati the fullness of God's promise. Janji Tuhan yang penuh, kepenuhan janji Tuhan. Saudara, orang percaya, ya sebagai orang percaya, ya, kita memang tetap bisa bedakan mana jahat, mana baik ya. Tetapi kita harus belajar satu hal loh. Kita masih belajar sabar dalam menghadapi kejahatan. Percaya pada penghakiman Tuhan, fokus pada panen akhir, bukan pada pembasmian kejahatan saat ini. Nah, saudara, saya percaya ini bisa diaplikasikan dalam gereja. Tidak semua orang di gereja itu satu pendapat. Tidak semua orang di gereja satu pandangan. Ya, mungkin bahkan kita merasa ada yang kita ini sungguh-sungguh, orang lain main-main. Kita ini untuk Tuhan, mungkin kita merasa orang lain buat kemuliaan dirinya. Mungkin ada keinginan, kita seharusnya keluarkan saja orang gitu. Ya, kita keluarkan saja itu. Kan jadi gereja bersih. Nah, kita perlu sabar. Kita perlu hikmat Tuhan. Memang ada yang namanya ketegasan gereja, disiplin gereja. Tapi jangan cepat-cepat ke sana. Karena Tuhan pun di dalam dunia yang penuh kejahatan dan ketidakadilan ini sabar. Dan kita menurut saya di gereja mesti mencerminkan kesabaran itu. Bukannya kita itu tidak menutup mata kepada yang nggak baik. Enggak. Kita matanya lihat dengan jelas. Mana gandum, mana lalang. Mana tindakan yang benar, berkenan pada Tuhan, mana yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi apa respon kita? Nah, itu kita harus belajar dari Tuhan. Bukan berarti gereja nggak boleh tindakan tegas. Ada momen harus tindakan tegas. Tetapi dalam hubungan jemaat dengan jemaat, kita mesti mengedepankan kesabaran. Ya, karena we don't know until the time comes. Ya, kita nggak tahu, saudara sekalian ya. Ada momen, ada hal-hal yang kita nggak tahu. Lanjut, berikutnya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saudara bayangkan ya, kalau orang tidak sungguh-sungguh mau mendengar, ini hilang semua. Itu sebabnya Yesus terus cerita perumpamaan demi perumpamaan ya. Perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah, Yesus mengatakan apa? Ayat 31. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi ya, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala benih, tapi kalau sudah tumbuh, lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung udara bersarang padanya. Demikian pula hal kerajaan sorga seperti ragi. Diambil seorang perempuan, diadukan dalam terigu, 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara sekalian, apa hubungan kedua perumpamaan ini? Sebetulnya perumpamaan ini keduanya sama-sama bicara tentang pertumbuhan kerajaan Allah. The growth of the kingdom of God. Biji sesawi mulainya dari kecil. Yesus kan dari 12 murid ya. Sampai sekarang miliaran tuh. Sama begitu ya. Biji sesawi waktu itu kan paling kecil. Tapi bisa bertumbuh jadi pohon yang paling besar. Sampai 3-4 meter. Menjadi tempat berlindung burung-burung ya. Jadi kelihatan eksternal. Wah, tadi ya kecil, sekarang besar. Kelihatan fisiknya begitu kan. Tapi yang kedua Yesus katakan soal apa? Ragi, saudara sekalian. Apa ragi? Ini unsur yang nggak kelihatan. Kerjanya kecil, diam-diam begitu kan ya. Disembunyikan dalam tepung, tapi bekerja secara misterius dan rahasia sampai adonannya besar. Jadi ini bekerja dari dalam. Nggak kelihatan, tapi sangat real transformasinya. Apa sih prinsipnya, saudara sekalian? Keduanya, baik ragi maupun biji sesuai, sama. Awalnya small, akhirnya big. Ya, kerajaan sorga trennya begitu. Kristen, Injil trennya begitu. Jadi kita jangan pesimis, jangan gampang patah semangat. Meskipun banyak orang sekarang meninggalkan Tuhan nampaknya, apalagi generasi muda, pekerjaan kerajaan Allah tetap progres. Nah, ini Yesus mau katakan. Ini artinya perumpamaan ini, saudara sekalian ya. Kerajaan Allah melewati kemurtatan, melewati kesuam-suam kuku, melewati penurunan moral, tetap growing. Ya. Kita nggak lihat, kadang seperti ragi, kadang kelihatan seperti biji sesawi. Tapi intinya pertumbuhannya tuh organik, bukan mendadak seperti di karbit begitu ya. Nah, jadi intinya jangan patah semangat. Pertumbuhan kerajaan Allah seringkali nggak terlihat. Tapi in the end, big. Pasti besar. Ya. Nah, sabar, saudara, poinnya sama ya. Sabar. Sama seperti tadi, jangan main cabut begitu ya. Jangan main basmi begitu. Nanti kita kehilangan yang baik-baik begitu ya. Demikian pula kita melihat perkembangan kerajaan Allah.
Wah, banyak orang tinggalkan Tuhan, banyak orang nggak peduli gereja, banyak orang nggak peduli PA, nggak peduli doa. Kita tetap beriman. Meskipun ini benar dan fakta, statistiknya benar, kita tetap beriman. Kerajaan Allah tetap progres. Meskipun nampak lambat, tapi pasti besar pada akhirnya, ya. Karena seperti ragi juga sih nggak kelihatan, saudara sekalian. Mas saudara, Matius menyajikan refleksi mendalam, ya. Kalau kita perhatikan, perumpamaan ini jadi metode utama, kan. Matius menjelaskan di ayat 34 sampai 35, ya. Kenapa Yesus jadikan perumpamaan? Yesus tetap memberikan pengajaran langsung sih kepada murid-murid secara pribadi dengan bahasa yang jelas. Cuma kalau ada orang banyak, dia sekarang pakai perumpamaan. Ya, sekali lagi perumpamaan ini bukan terpaksa Yesus ubah metode karena keadaan, tetapi memang untuk menggenapi yang sudah dinubuatkan dalam Mazmur dan dalam Yesaya tadi, ya. Jadi memang perumpamaan itu cara Tuhan mengungkapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Simple tapi hidden begitu ya. Banyak orang nggak lihat. Jadi yang Yesus mau tekankan, yang Matius mau tekankan apa? Yang Yesus lakukan ini sudah ada di PL, Perjanjian Lama. Yang Yesus lakukan ini bukan kepepet, kepaksa karena keadaan waktu itu, no. Tetapi memang sudah di-plan dalam Perjanjian Lama dan Yesus sekarang genapi. Jadi nothing new ya, maksudnya ya, bukan sesuatu yang kecelakaan. Saudara, satu hal yang kita belajar tentang perumpamaan, ada itu sifatnya paradoks. Menyatakan dengan menyembunyikan, menyembunyikan dengan menyatakan. Nah, ini artinya apa? Dua macam pendengar. Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, bagi orang yang sungguh-sungguh, begitu ya, itu adalah menyatakan dengan menyembunyikan. Orang bertanya, apa sih artinya? Buat saya apa? Saya yang mana? Nah itu loh. Jadi dia lebih dicerahkan, dinyatakan. Tapi bagi orang yang mau dengar, itu menyembunyikan dengan menyatakan. Kenapa? Ceritanya gampang ya. Dangkal sekali pengajaran Yesus. Ngapain saya dengerin? Loh, jadi tersembunyi. Nah itu paradoksnya. Dan perumpamaan menyingkapkan kepada kita suatu pandangan alternatif. Nggak biasanya ya. Kita biasanya nggak perhatiin orang menabur. Zaman itu, menabur itu tindakan biasa. Hidup di masyarakat agriculture, pertanian. Biasa sekali menabur. What's so strange about menabur? Tetapi bagi pendengar yang sungguh-sungguh, itu mereka punya imajinasi. Wah, terbuka, saudara sekalian, tercerahkan. Hal yang biasa, kita nggak pikir dua kali. Sekarang kita pikir mendalam, wah saya ketemu siapa saya. Jadi sama seperti kita berangkat kerja di jalanan macet setiap hari ya, kita hampir nggak pernah mikir. Tapi kalau ada perumpamaan, itu bukan hal biasa ya macet di jalan ya. What's happening ketika macet? Apa dalam pikiran saya? Nah, saudara sekalian, ini beda nih perumpamaan ya, memperdalam pengertian orang sehingga hal yang biasa dan kita nggak lihat dua kali, nggak mikir dua kali, sekarang kita pikir. Jadi ini bukan teknik retorika, tapi rencana Allah membimbing kita menuju pertumbuhan melalui hal-hal yang kita anggap biasa. Very, very daily thing. Begitu ya, hal sehari-hari. Yesus menjelaskan perumpamaan tentang lalang. Ya, saudara sekalian, Yesus menjelaskan kenapa banyak orang, Yesus meninggalkan orang banyak. Kenapa Yesus itu sekarang ngajarnya lebih private, tidak publik. Ya, dan para murid menunjukkan inisiatif Tuhan. Jelaskan pada kami apa artinya. Nah, saudara sekalian, Yesus jelaskan. Nah, itu loh. Dia maunya pendengar itu aktif, terlibat, jangan cuma pasif. Begitu ya, nonton, dengar, dengar, tanya pertanyaan. Kalau dibilang ada tanya jawab, tanya pertanyaan. Begitu loh. Itu pendengar yang aktif. Begitu kan? Saudara, dalam kuliah saya, misalnya saya memberikan 20% pendengar aktif. Jadi kalau cuma dengar-dengar kuliah, catat-catat doang, ya nggak 20% kan nilainya. Bobot 20% itu adalah mahasiswa berinteraksi dengan bahan kuliah. Jangan cuma mendengar dan mencatat, begitu kan ya. Nah, ini juga Yesus mengatakan, tanya. Murid-murid tanya, begitu kan. Yesus jelaskan. Kalau nggak tanya kan nggak jelaskan. Penabur benih baik, anak manusia. Ladang, dunia. Ya, berarti kan seluruhnya ya. Benih yang baik, anak-anak kerajaan. Lalang, anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan lalang, iblis. Waktu menuai, akhir zaman. Yang menuai siapa? Malaikat. Ya, jadi jelas. Kan simple dimengerti. Tapi kita mesti mau tanya. Kalau kita nggak tanya, seperti orang Farisi begitu ya. Apa sih cerita apa itu? Aneh. Lagi pula kenapa ladang malam-malam nggak ditutup pakai pagar, jadi musuh bisa menabur? Ceritanya aneh. Nah, jadi nggak make sense. Tapi murid-murid dengan rendah hati, Tuhan, kami itu nggak ngerti loh. Tapi kami tahu there is something there. Teach us.
Nah, Yesus kasih tahu. Jadi saudara sekalian kalau baca Alkitab, kalau dengar khotbah, tanya. Kita jadi pendengar yang aktif dan interaktif dan reflektif dan bertanya juga pada diri selain tanya kepada ini ya, kepada misalnya tentang firman yang dibawakan itu. Itu kita jadi pendengar aktif ya. Dan Yesus mengatakan nanti proses penghakiman kan seperti itu ya. Lalang dikumpulkan dibakar, anak manusia menyuruh malaikat, malaikat kumpulkan semua yang menyesatkan melakukan kejahatan. Semuanya dilemparkan ke dalam dapur api di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Bagaimana dengan orang benar? Nasib berikutnya, orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Luar biasa ya. Kembali Yesus katakan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Buat kita apa sih implikasinya saudara sekalian? Kejahatan dan kebaikan akan terus berdampingan. Jadi kita tetap membedakan loh ya. Hitam itu hitam, putih itu putih. Baik itu baik, jahat itu jahat. Tapi sabar. Sabar saudara sekalian ya. Karena menentukan pada akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah, siapa masuk surga, siapa masuk neraka, yang masuk surga, itu prerogatif ya Tuhan. Ya, buat kita tetap sabar, tetap tekun, jangan berubah, tetap bertumbuh, nanti kita akan mengalami transformasi dan glory, kemuliaan. Saudara sekalian, kita lanjut lagi kepada harta terbendam dan mutiara. Harta, kalau kita lihat ditemukan secara tidak sengaja. Kalau mutiara, dicari dengan sengaja. Harta itu ditemukan orang biasa, mutiara oleh pedagang profesional ya. Nggak ada orang mutiara mah pedagang malah bisa ketemu begitu aja. Kalau harta bisa kesandung ketemu. Tapi kalau mutiara nggak kan harus orang yang ngerti begitu kan. Harta tersembunyi dalam tanah, mutiara ditemukan di pasar. Ini kan Yesus gunakan dua perumpamaan untuk kasih tahu poinnya biar jelas ya. Persamaannya apa sih kalau kita ringkas? Keduanya itu luar biasa. Harta yang kebetulan ketemu, kecelakaan by accident, sama mutiara yang ditemukan oleh seorang yang tahu nilainya, sama. Luar biasa. Dan menuntun kepada keputusan yang drastis. Dia jual segala sesuatu untuk beli harta tanah itu. Ya. Karena di dalam tanah itu ada harta. Dia jual segala sesuatu untuk beli mutiara itu karena sangat bernilai. Nggak ada duanya. Ya. Intinya apa Yesus mengajarkan? Kita kalau mengerti perumpamaan Yesus akan mengerti. Kerajaan Allah jauh lebih bernilai daripada semua harta dunia. Menemukan kerajaan Allah itu membawa sukacita, bukan beban. Ya, jadi waktu orang jual tanah, jual segala sesuatu untuk beli tanah di mana ada harta, jual everything untuk dapat mutiara, dia itu untung, bukannya rugi. Melepaskan segala sesuatu ikut Yesus itu untung, saudara sekalian ya, bukannya rugi. Karena kita melepaskannya sementara, dapatnya yang kekal. Melepaskan yang bisa hilang nilainya, tetapi mendapat yang tidak mungkin hilang nilainya. Jadi ini sangat-sangat no-brainer begitu ya, sangat-sangat basic common sense. Semestinya tidak sulit orang ikut Yesus. Semestinya. Karena kenapa? Untung. Nggak rugi kok begitu ya. Yang melepaskan itu kan lepaskan yang lebih rendah. Dapatnya kan lebih banyak. Nah, orang menemukan kerajaan surga dengan cara yang berbeda. Ada yang nggak sengaja kesandung, ketemu, saya datang dengar-dengar YouTube khotbah, saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Ada yang memang aktif PA, mencari, baru ketemu. Caranya apapun, kalau memang ketemu kebenaran, itu rela lepaskan semuanya. Ya, hatinya penuh sukacita. Intinya apa? Yang namanya ikut Tuhan, ikut kerajaan Tuhan, itu sifatnya total. Lepaskan semuanya demi ikut dan taat pada Tuhan. Saudara, masih lanjut ya. Ini masih ada dua perumpamaan lagi. Kita menjadi pendengar yang sabar nih ya. Dua perumpamaan ini apa? Soal menangkap ikan. Nah, kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Nah, pukat itu kan ya saudara tahu ya, jala yang luar biasa disapu bersih dasar laut. Itu dilarang kan sekarang ya. Setelah penuh dengan berbagai ikan, pukat itu diseret orang ke pantai. Di darat, ikan-ikan itu dipilih. Mana yang berharga, bisa dimakan. Mana batu, mana ikan yang udah mati. Begitu ya. Dipilih. Nah, pada akhir zaman, Yesus bicara begitu. Malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar, mencampakkan orang jahat dalam dapur api. Ya. Nah, ini kan sama dengan perumpamaan lalang tadi, saudara sekalian ya. Sama-sama bicara pengadilan akhir, pemisahan di akhir. Tapi saat yang sama, kita harus ingat loh, ikan baik sama ikan tidak baik atau batu, gandum sama lalang, nggak bisa dipisahkan waktu ditarik di jala.
Kita harus sabar. Baru tarik ke pantai, pilih-pilih. Nah, seperti itu loh. Kita harus tunggu sampai momen itu. Jadi kita harus ikut Tuhan. Sabar. Bukannya orang Kristen atau gereja nggak boleh tegas. Boleh. Tetapi utamanya kita harus sabar. Ya, itu pesan utamanya. Saudara, Injil itu mendatangkan berbagai respons. Ada yang tulus, ada yang tidak. Tapi pada akhirnya di akhir zaman, Tuhan suruh malaikat melaksanakan penghakiman Tuhan. Jadi tugas kita apa? Sabar, jangan cepat-cepat mencari kesimpulan sebelum waktunya. Kita nggak bisa ngomong orang ini pasti masuk neraka, nggak bisa, saudara sekalian. Oh itu teroris itu, ya menusuk berapa orang tuh, pasti masuk neraka itu. Nggak bisa. Ini orang nih, ya ke gereja datang enggak, ya ada orang ke gereja mencuri uang persembahan pasti masuk neraka. We don't know, we don't know, saudara sekalian. Hari ini mencuri persembahan, besok jadi bertobat, menjadi orang yang mempersembahkan dirinya. Kita Tuhan belum kasih titik, dia kasih koma, kita jangan kasih titik. Ya, Tuhan tetap bicara, Tuhan tetap bekerja. Perumpamaan terakhir, harta baru dan lama. Ini paling penting sebetulnya ya, tapi paling susah. Karena Yesus mengatakan apa? Karena setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran dari kerajaan sorga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan harta lama dari perbendaharanya. Ini pendek sekali, tapi kok susah sekali dimengerti. Ahli Taurat ini siapa? Kita orang Kristen. Satu-satunya ahli Taurat positif di sini kita. Matius tidak mengatakan semua ahli Taurat jelek. Ya, yang menyalibkan Yesus jelek. Mereka terlibat. Tapi saudara dan saya yang belajar Alkitab, membedah Alkitab, Bible study, PA, kita juga ahli Taurat loh. Tapi yang baik. Ya. Kenapa? Kita seperti tuan rumah mengeluarkan harta baru dan lama. Artinya apa? Kita akan seperti para murid, bukan cuma belajar, tapi jadi pengajar. Sudah ahli. Jadi kita nggak cuma dengar-dengar, kita bisa ajarin orang. Saudara, saya tidak tahu berapa lama kita sudah jadi Kristen, dengar firman Tuhan, ikut PA, berapa kitab sudah kita lulus. By this time, kita mesti bisa ngajar orang. At least keluarga kita, pasangan kita, teman kita, bawahan kita, yang dekat begitu ya, atau siapalah begitu ya, mestinya kita bisa ngajar. Dan kita harus bawa perjanjian lama dan perjanjian baru. Perbendaharaan lama itu PL, harta baru itu PB. Kita harus menguasai, bukan menguasai, mengerti kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kerajaan Allah adalah penggenapan perjanjian lama, bukan kontradiksi perjanjian lama. Jadi kita diajarkan di akhir dari perumpamaan ini, prinsip hermeneutik atau penafsiran Alkitab. Kita kalau baca Alkitab, bolak-balik ya saudara sekalian ya, PL, PB, PB, PL, begitu loh ya. Karena pengajaran Yesus, titik berangkat kita di PB, memberikan kita kemampuan mengerti PL dengan benar. Ya kalau kita tidak, sebaliknya kita dengan baca PL, kita dapat konteks untuk lebih mengerti pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi integrasi keduanya menghasilkan pemahaman yang kaya tentang kerajaan Allah. Jadi saudara dan saya semestinya menjadi ahli Taurat. Nggak cuma para pendeta, nggak cuma para sekolah teologi. Kita harus menjadi ahli Taurat yang positif. Yaitu apa? Melihat seluruh Alkitab PLPB sebagai kesatuan, bisa melihat koneksinya, integrasinya, bisa menghubungkan yang selama ini kita nggak terpikir karena kita rajin belajar. Itu tujuannya sebenarnya ya. Jadi kita tuh jadi murid tuh belajar dan sungguh-sungguh dengan mendengar dengan hati, saudara sekalian ya. Sayang sekali, saudara sekalian, kisah ini, Matius 13, berakhir dengan penolakan Yesus. Yesus sudah mengajar, membuat mujizat, akhirnya rindu kembali ke kampung halaman. Ingin juga jadi berkat di sana. Mengajar di rumah ibadat, kembali ya di sinagog. Seperti kebiasaannya. Tapi sayang sekali, reaksi orang sekampung Yesus, siapa nih? Siapa dia ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Dari mana belajarnya? Ngutip dari mana?
Bukankah ibunya nama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan? Yesus juga, tanda kutip, Maria punya daughters ya. Ada sisters. Saudara-saudara perempuannya semua ada bersama kita. Jadi dari mana diperoleh semua itu? Saudara, mereka menilai Yesus berdasarkan latar belakang sosial. Tukang kayu, anak tukang kayu. Mereka nggak mampu melihat Yesus sesuai klaim Yesus sendiri ya. Karena itu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. Nah, karena ketidakpercayaan mereka, Yesus membatasi jumlah mujizat yang dia lakukan di situ. Saudara, satu hal sebagai penutup yang kita belajar ya, ketidakpercayaan membatasi kita mengalami kuasa Allah. Ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang tidak mau berubah ya. Jadi kita tidak bisa menerima hal-hal baru dari Tuhan. Padahal Tuhan sering menyatakan diri melalui cara yang biasa dan tidak mengesankan. Mereka kan sebetulnya bersyukur ya kenal Yesus, tapi karena saking kenal jadi nggak respect tuh. Nah ini yang kita percaya kita mesti belajar, saudara sekalian, kita perlu belajar bahwa meskipun kita sudah lama jadi orang Kristen, kita sudah biasa dengan Alkitab dan gereja, biarlah kita tetap kagum hal-hal yang biasa seperti perumpamaan ya. Cerita yang biasa sangat mudah dipahami, tapi kita mendengar dengan hati, mendengar lebih dalam, sampai kita mendapatkan banyak berkat dan bertumbuh lebih lagi. Oke, saudara sekalian, sampai di sini lebih panjang dari biasanya karena ayatnya 58 ya. Tetapi saudara-saudara kalau menjadi pendengar perumpamaan yang baik, saya kira akan ada begitu banyak berkat yang didapatkan ya. Silakan saya kembalikan pada Pak Henry.